Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mamai Mesaro dari PPKNA 2019. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai buku 1 bab 5, yaitu tentang munculnya media sosial dan masalah berita palsu. Video ini diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang diampu oleh Bapak Iqmanur Rahman MPD. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai buku 1 bab 5, saya ingin memohon maaf bila ada penjelasan saya yang kurang berkenan nantinya. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai penurunan media tradisional sebagian besar disebabkan oleh internet. Tahun puncak sirkulasi surat kabar cetak di Amerika Serikat adalah pada tahun 1984. Kemudian mulai merosot panjang karena sebagian kehilangan pangsa pasar ke TV kabel. Lalu benar-benar luntuh dengan ketersediaan publik skala besar, yaitu World Wide Web di tahun 1990-an. Dalam laporan State of the New Media Pew Research Center terbaru 2016, untuk surat kabar 2015 mungkin juga merupakan tahun resesi. Sirkulasi hari kerja turun sekitar 7% dan sirkulasi hari Minggu turun sebanyak 4%. Keduanya menunjukkan penurunan terbesar sejak 2010. Pada saat yang sama, pendapatan iklan mengalami penurunan terbesar sejak 2009, turun hampir 8% dari 2014 hingga 2015. Pada 2014, tahun terakhir yang datanya tersedia, tenaga kerja ruang redaksi juga turun sekitar 10%. Lebih banyak dibandingkan tahun-tahun yang lainnya sejak 2009. Kemudian, tenaga kerja surat kabar telah menyusut sekitar 20.000 posisi atau kurang lebih 39% dalam 20 tahun terakhir. Sedangkan pada jaringan siaran dan TV kabel mengalami penurunan jenis lain. Pada 2015, setidaknya dari perspektif keuangan dan peringkat yang tampak seperti ramalan keputusan, karena berita terbesar dalam beberapa dekade terjadi di sini. Lalu, ia mengatakan bahwa pemilihan presiden 2016 adalah anugerah bagi jaringan TV, adalah pernyataan yang meremehkan. Pemirsa mereka meledak dan keuntungan mulai mengalir. CNN melaporkan laba kotor 1 miliar untuk 2016, tahun terbaik dalam sejarahnya. Kemudian, dengan surat kabar tentang pendukung kehidupan dan berita TV, semua kecuali ditangki setidaknya untuk kepentingan diri mereka sendiri, di mana publik bisa melampiaskan frustasi mereka pada kemarahan yang didukung media terbaru atau mendapat obat bius langsung dari orang yang mereka percayai, yaitu langsung ke media sosial. Ketika dibuat pada tahun 2004, Facebook adalah situs jaringan sosial yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman-teman mereka yang sudah ada dan membuat yang baru. Lalu mereka dapat berbagi pemikiran dan partisipasi dalam komunitas online tentang topik apapun yang mereka sukai. Kemudian, seiring pertumbuhannya, Facebook memperoleh kekuatan sebagai agregator berita. Lalu secara alami, perusahaan ini ingin terlibat dan tidak hanya menyajikan konten pengguna, tetapi juga menciptakan jaringan alternatif untuk berita yang diperoleh dari sumber lainnya. Kemudian, YouTube didirikan pada tahun 2005 dan Twitter pada tahun 2006. Munculnya media sosial sebagai berita semakin menghamburkan batas antar berita dan opini, karena orang-orang berbagi cerita dari blog, situs berita alternatif, dan entah dari mana, seolah-olah semuanya benar. Kemudian, saat pemilihan presiden 2016 memanas, semakin banyak konten di media sosial condong ke partisipan yang cocok dengan getaran atau penalaran yang termotivasi. Kemudian yang dimungkinkan oleh teknologi. Lalu
Tanpa mengetahui bahwa mereka melakukannya, orang dapat memberi makan keinginan untuk mengetahui bahwa mereka melakukannya, tidak harus memberi makan keinginan untuk bisa mengkonfirmasi, belum lagi mengecek beberapa konten berita gratis secara langsung tanpa repot-repot menggurui sumber berita tradisional. Kemudian, mengapa membayar untuk berlangganan surat kabar ketika dapat mendapatkan cerita sebanyak yang Anda inginkan dari teman-teman Anda tersebut? Nah, dalam hal ini, maka masyarakat berpikir untuk apa berlangganan media cetak atau untuk mendapat sebuah berita jika mereka bisa mendapatkannya secara luas. Lalu, 62% orang dewasa Amerika Serikat melaporkan mendapat berita mereka sendiri dari media sosial. 71% diantaranya berasal dari Facebook. Ini berarti bahwa 44% dari total populasi orang dewasa Amerika Serikat sekarang mendapatkan beritanya dari Facebook. Ini mencerminkan sebuah perubahan besar yang tadinya mereka menggunakan media kabar cetak tradisional, sekarang menggunakan media sosial, yaitu Facebook. Thomas Jefferson mengatakan, jangan percaya pada semua yang Anda baca di internet. Thomas mengatakan hal demikian karena tidak semua yang ada di internet dapat dipercaya. Lalu, sejarah berita palsu. Berita palsu tidak dimulai dengan pemilihan presiden 2016 atau dengan penemuan media sosial. Beberapa orang memang berpendapat bahwa berita palsu diciptakan bersamaan dengan konsep berita itu sendiri sebelum tahun 1830-an, di mana objektivitas tidak menjadi sebuah masalah. Sebelum 1830-an, objektivitas bukan sebuah masalah dalam sebuah berita. Kemudian, berita palsu berkembang bersamaan dengan mulai beredar luasnya berita. Setelah Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak pada tahun 1439, berita nyata sulit diverifikasi pada saat itu. Pada saat itu, berita nyata sulit diverifikasi karena terkendala banyak hal. Kemudian, dalam hal ini, berita palsu bisa saja berkembang atau muncul pada saat berita mulai berkembang luas karena tidak diverifikasi atau sulit diverifikasi pada saat itu dan tingkat objektivitasnya masih dipertanyakan. Kemudian, berita palsu terus berlanjut selama berabad-abad, bahkan selama revolusi ilmiah dan pencerahan. Tetapi sebelum revolusi Prancis, sejumlah pamflet muncul di Paris yang menceritakan hampir kebangkrutan pemerintah. Namun, ini ditentang oleh faksi-faksi politik yang berbeda, yang bersaing, menggunakan nomor yang berbeda dan menyalahkan orang yang berbeda. Kemudian, selama revolusi Amerika, berita palsu muncul oleh Inggris dan orang-orang Amerika, termasuk fiksi murni Benjamin Franklin bahwa beberapa orang India yang berkulit kepala bekerja bersama Raja George. Berita palsu terus berlanjut di Amerika seperti di tempat lain lama setelah itu. Tetapi akhirnya standar objektivitas mulai muncul. Jadi sebelum tahun 1830-an, berita palsu berkembang dengan seiring berkembang luasnya sebuah berita. Saat munculnya objektivitas, maka mulai diseleksi berita tersebut palsu atau nyata. Pada tahun 1898, kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat USS Maine meledak di lepas pantai Havana, Kuba, yang menewaskan lebih dari 250 orang Amerika. Penyebabnya tidak pernah ditemukan, tapi pers kuning mengambil kesimpulan bahwa Spanyol melakukan hal tersebut dengan sengaja. Kutipan tersebut adalah
contoh berita palsu yang dibuat oleh pers kuning, bahwa mereka menyimpulkan kejadian meledaknya kapal perang angkatan laut Amerika Serikat disebabkan oleh Spanyol. Padahal penyebab dari meledaknya kapal tersebut tidak pernah ditemukan. Berita palsu hari ini. Nah, berita palsu bukan hanya berita palsu, tapi itu disengaja. Itu diciptakan untuk sebuah tujuan. Di awal musim pemilu 2016 mungkin tujuannya adalah clickbait, di mana mereka ingin mengklik judul yang provokatif. Fakta palsu dalam pemilihan 2016 berasal dari Balkan dan bagian lain dari Eropa Timur. Nah, berita palsu bukan hanya berita yang palsu, tetapi itu sengaja dibuat, atau opini yang sengaja ditimbulkan, sengaja dibuat untuk sebuah tujuan tertentu. Seperti halnya awal musim pemilu 2016 yang memiliki tujuan yaitu clickbait, di mana mereka ingin memprovokasi atau memprovokatif. Nah, kemudian masuk dalam lubang kelinci. Sepanjang tahun pertama sebagai presiden, Trump telah mencoba untuk mengeksploitasi ide berita palsu untuk tujuannya sendiri dengan mencap apapun yang tidak ingin ia percaya sebagai palsu. Nah, dalam hal ini sangat jelas bahwa Trump mencoba mengeksploitasi ide berita palsu, di mana ia menyebut sebuah hal palsu jika ia tidak ingin mempercayai hal tersebut. Bisa saja hal yang ia tidak percaya adalah fakta atau berita yang nyata, tapi dengan mencoba mengeksploitasi dengan tujuan pribadinya, ia membuat apa yang tidak ia percaya itu menjadi sebuah hal yang palsu di mata masyarakat pula. Kemudian sejauh Trump menggunakan beberapa teknik klasik, yaitu propaganda yang membangkitkan emosi, merendahkan kritik, lalu mengkambing hitamkan dan mencari perpecahan serta mengarang. Nah, dalam hal ini Sandley memperingatkan bahwa kita mungkin menuju ke jalan politik yang otoriter. Tujuan dari propaganda itu sendiri adalah untuk membangun sebuah kesetiaan. Intinya bukan untuk mengomunikasikan informasi, tetapi untuk kita membuat pilihan, yaitu memilih tim. Nah, sejauh ini sejauh Trump menggunakan beberapa teknik propaganda, Sandley memperingatkan bahwa kita mungkin menuju ke jalan politik otoriter, di mana tujuan propaganda bukan hanya untuk meyakinkan seseorang bahwa Anda benar, tetapi untuk menunjukkan bahwa Anda memiliki otoritas atas kebenaran itu sendiri. Jadi menurut Sandley, tujuan dari propaganda itu untuk meyakinkan pembaca atau menggiring pembaca meyakinkan bahwa hal tersebut benar, atau menunjukkan bahwa ia memiliki otoritas yang benar, otoritas atas kebenaran itu sendiri. Lalu melawan balik. Hal pertama yaitu Facebook dan Google sekarang menyumbang 85% dari semua pendapatan iklan online baru di Amerika Serikat. Mereka adalah raksasanya. Nah, karena itu beberapa orang mengatakan bahwa mereka lah yang harus membasmi berita palsu. Sejak pemilihan, baik Facebook dan Google telah mengumumkan langkah-langkah untuk menindak berita palsu tersebut. Google mengatakan bahwa mereka akan melarang situs web yang menyebarkan berita palsu menggunakan layanan iklan online-nya. Ini adalah inti dari semua masalah pabrik berita palsu di Balkan. Yang lainnya yang mengandalkan yang menghasilkan uang dari iklan Google dengan sekali klik. Kemudian Facebook mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi mengizinkan iklan dari situs web yang menampilkan konten yang menyesatkan atau ilegal. Nah, melawan balik yang kedua yaitu seseorang mungkin mengajukan tawaran atau pemikiran yang lebih kritis selain yang ditawarkan oleh Google dan Facebook. Kemudian,
Seorang guru merancang sebuah permainan yang tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada muridnya cara membedakan sebuah berita palsu dan berita nyata. Scott Bedley mengajarkan pada murid-muridnya untuk mengetahui perbedaan dari berita palsu dan berita nyata. Yang pertama, mengajarkannya ia harus memiliki alasan. Jadi, untuk mengetahui berita itu palsu atau benar, kita harus memiliki alasan, yaitu cari hak ciptanya, kemudian verifikasi dari berbagai sumber, lalu menilai kredibilitas sumber, dan mencari tanggal publikasi, serta menilai keahlian penulis dengan subjek. Lalu ditanyakan, apakah ini sesuai dengan pengetahuan sebelumnya, atau apakah ini tampak realistis pada murid-muridnya. Scott Bedley menanyakan hal tersebut pada murid-muridnya untuk mengetahui perbedaan dari berita palsu dan berita nyata. Kemudian yang terakhir yaitu tentang implikasi untuk post-truth atau pasca kebenaran. Media sosial telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi post-truth atau pasca kebenaran ini. Tetapi sekali lagi, ini adalah alat dan bukan hasil. Ini adalah Claes yang telah mengatakan bahwa kebohongan menyebar ke belahan dunia sebelum kebenaran berhasil. Masalah berita palsu sangat erat kaitannya dengan fenomena post-truth atau pasca kebenaran. Bagi banyak orang, mereka adalah satu atau sama, tetapi ini kurang tepat karena seperti mengatakan bahwa keberadaan senjata nuklir secara otomatis mengabaikan kiamat. Hanya karena senjata itu ada bukan berarti kita harus cukup bodoh untuk menggunakannya. Nah, dalam hal ini, kebohongan menyebar ke belahan dunia sebelum kebenaran berhasil. Hal tersebut adalah fakta tentang sifat manusia yang kurang terdidik atau tidak memiliki potensi untuk menggali sebuah kebenaran. Nah, penyebaran informasi secara elektronik dapat digunakan untuk menyebarkan kebohongan, tetapi juga dapat digunakan untuk menyebarkan kebenaran. Itu adalah pilihan dari diri kita sendiri. Kita ingin memiliki cita-cita yang layak diperjuangkan, yaitu menyebarkan kebenaran atau menyebarkan kebohongan. Maka dari itu, menyebarkan informasi secara elektronik dapat dikatakan sebagai penyebar kebenaran, maka harus menggunakan media sosial dengan benar pula. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pemahaman saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.